Carlo Ancelotti mengutarakan kekecewaannya setelah Real Madrid kalah 5-2 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menyoroti betapa lemahnya pertahanan anak asuhnya ketika kalah dari Barcelona di final Piala Super Spanyol pada Senin 13 Januari dini hari. El Clasico yang digelar di King Abdullah Sport City itu berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Barcelona. Meski bermain dengan 10 pemain di babak kedua akibat kartu merah Wojciech Szczęsny, Barcelona tetap mendominasi pertandingan. Ditanya soal kesalahan individu para pemainnya, Carlo enggan membahas terlalu banyak dan menekankan bahwa ini masalah tim secara keseluruhan. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Football Day. Saya tidak akan menyebut siapapun, itu masalah kolektif, kami tidak bertahan dengan baik di lini belakang atau tengah lapangan, tim tidak kompak dan kami harus kembali bertahan dengan baik, ucap Carlo Ancelotti. Selanjutnya Los Blancos akan berusaha bangkit dan meraih kemenangan ketika menghadapi Celta Vigo di babak 16 besar Copa del Rey Jumat 17 Januari 2025 dini hari, sementara itu Barcelona akan melawan Real Betis di ajang yang sama. Setelah diperkenalkan secara resmi, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah. Dia harus tancap gas mempersiapkan tim asuhannya. Bukan tanpa alasan Patrick Kluivert harus tancap gas dalam mempersiapkan tim, karena pada Maret 2025 mendatang, timnas Indonesia sudah dinanti dua pertandingan penting, yakni melawan timnas Australia dan Bahrain. Yang pertama adalah lawatan ke markas timnas Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lalu pertandingan kedua timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Dari dua laga tersebut, Patrick Kluivert menargetkan 4 poin agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Tentu saja itu bukanlah tugas yang mudah bagi juru taktik asal Belanda karena lawan yang dihadapi punya kualitas bagus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Kluivert memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Pemantauan pemain lokal adalah salah satu di antaranya. Itu sebabnya dalam agenda terdekat ini pelatih berusia 48 tahun itu akan memantau langsung pemusatan latihan timnas Indonesia U20 yang sekarang dilakukan di Jakarta. Kita tunggu saja debut Patrick Kluivert di pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia pada Maret mendatang. Semoga timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Australia. Sementara itu Manchester United dan Arsenal terancam sanksi pengurangan poin dikarenakan membuat keributan di pertandingan Piala FA. Dalam laga tersebut Manchester United berhasil meraih kemenangan dramatis pada babak ketiga Piala FA 2024-2025 melawan Arsenal. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Emirates pada Minggu 12 Januari 2025 itu, Manchester United sempat menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1 sepanjang waktu normal. Setan Merah akhirnya berhasil memenangkan pertandingan lewat adu penalti dengan skor 5-3. Pertandingan tersebut tidak hanya berlangsung sengit, tetapi juga menyajikan tensi tinggi. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah keributan yang melibatkan Harry Maguire dengan Kai Havertz. Maguire bahkan harus sampai ditahan oleh para pemain Manchester United agar tidak semakin terpancing emosi. Namun setelah momen tersebut, rupanya ada insiden lain yang melibatkan gelandang Manchester United Manuel Ugarte. Tepat setelah Maguire dipisah, malah ganti Ugarte yang berkonflik dengan Havertz. Gelandang asal Uruguay itu bahkan sampai terlibat kontak fisik dengan Havertz. Akibat insiden keributan tersebut, Manchester United dan Arsenal berada dalam masalah. Menurut laporan Mirror, dua klub raksasa Liga Inggris itu bisa terancam sanksi serius.